saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tentang eh, pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan dan sesuai dengan seorang pemimpin, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Pak? Seperti kasus dilema etika atau bujukan moral. Ya, baik. Makasih Pak Rudi sudah mengunjungi Bapak dan mengenai masalah etika moral ataupun bujukan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah. Itu kita tidak bisa lihat dari satu sisi mata saja begitu ya. Jadi harus berdasarkan beberapa masukan yang ada di sekolah dari pihak-pihak yang berkepentingan ya. Itu baik dari masalah guru, masalah siswa atau masalah kedinasan. Jadi di sini Bapak berupaya untuk mencari dulu informasi dari berbagai pihak untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya yang terjadi di sekolah kita. Jadi pada intinya mencari kebenaran dulu gitu, Pak ya, dalam hal tersebut. Terus yang kedua, Pak, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar gitu, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Pak. Ya. Di sini mungkin harus ada 3 pihak ya. Yang pertama yang melaporkan, yang kedua yang dilaporkan, dan yang ketiga adalah saksi-saksi dari kedua belah pihak ya. Jadi kalau misalnya ada satu laporan yang perlu ditanggapi, perlu dipecahkan permasalahannya, saya tidak hanya melulu laporan dari satu orang. Saya tanyakan lagi kebenarannya kepada pihak-pihak yang dilaporkan dan juga ada saksi-saksi lain yang mendukung dari laporan itu. Oh ya, jadi tidak secara langsung ini, Pak, tapi menunggu dari laporan-laporan yang lain gitu, iya. Pak. Terus yang selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya. Nah, yang pertama tentu saja mencatat laporan yang disampaikan. Yang kedua, informasi-informasi yang mendukung laporan itu saya juga catat. Kemudian kami identifikasi dan kami tanyakan informasi-informasi itu kepada pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu baru kami renungkan, kami cari sumber dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut dan lalu membicarakannya. Jadi langsung membicarakan nanti dengan pihak-pihak yang lain gitu, ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Pak, hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Nah, ya bicara saja begitu ya, jadi komunikasi yang lancar. Jadi kami tidak bisa atau saya tidak bisa memutuskan langsung ini harus begini, itu harus begitu, tidak. Jadi saya terima laporannya, saya kembalikan lagi, lalu kita bersama-sama supaya tidak ada yang merasa ini dibela oleh saya, ini disudutkan oleh saya. Jadi ya komunikasi lah di antara semuanya. Ya, jadi berkomunikasi dalam hal menyelesaikan suatu keputusan tersebut gitu, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini kalau masalah tentang peraturan kan sudah jelas ya, ada peraturan yang mengacu kepada itu, baik itu peraturan dari pusat, dari daerah, atau peraturan dari pihak-pihak dinas gitu ya. Nah, itu tidak terlalu susah karena itu adalah hal yang harus dipatuhi. Tapi kalau masalah pribadi, nah gitu ya, masalah sosial, kemudian masalah perasaan, ini
suka pertimbangannya rada sulit gitu ya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan agar perasaan itu tidak subjektif gitu ya. Jadi saya harus tetap objektif, harus tetap mempertimbangkan juga perasaan seseorang dan orang lain. Iya. Jadi harus memperhatikan perasaan orang lain juga Iya, dalam iya. pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika gitu Pak? Ya, yang mudah mah kita kembalikan dalam keputusan sekolah itu untuk kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan siswa. Nah, kalau untuk berbicara untuk kepentingan bersama atau kepentingan sekolah, kepentingan siswa, itu semua akan merujuk kepada itu begitu ya. Jadi mudah untuk memperjuangkan. Kalau misalnya untuk membela karena seseorang itu adalah kepercayaan saya, itu rada sulit. Mereka ada sifatnya kecemburuan gitu ya. Kalau membela kepentingan saya itu sifatnya saya seperti egois gitu ya. Tapi kalau untuk membela kepentingan anak-anak atau sekolah, kepentingan bersama, itu lebih mudah gitu ya. Walaupun ada yang harus dikorbankan. Pertanyaan terakhir Pak adalah dari semua hal yang telah disampaikan tadi gitu, pelajaran apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika Pak? Nah, pengalamannya kadang dari masalah yang timbul itu jadi ada kedekatan moral gitu ya, karena kita sudah bicara dari hati ke hati, bicara banyak tentang peraturan gitu ya, kemudian berusaha untuk bermusyawarah. Jadi kadang-kadang ada muncul masalah itu bisa mempererat persaudaraan kita. Jadi kita semakin kompak gitu ya, semakin tumbuh kebersamaan dan bersama-sama untuk membangun sekolah kita itu agar lebih baik lagi. Dari semua itu sesi wawancara ini Pak sudah selesai. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih Sama-sama, Pak. Bro. Sukses ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, begini maaf saya mengganggu waktunya Ibu nih. Ada hal yang harus saya sampaikan kepada Ibu, yaitu saya memiliki tugas dalam grup penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Nah dalam hal ini ada beberapa orang yang harus saya wawancarai tersebut. Nah yang masalahnya yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai kebajikan dan sebagai seorang pemimpin gitu. Nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang hal tersebut Bu. Yang pertama gini Bu, selama Ibu memimpin itu bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, terutama kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau berhubungan dengan bujukan moral Bu. Selama saya memimpin, terutama di TK Indria Wiyata, saat saya mengidentifikasi kasus di sekolah saya, biasanya saya akan mencari tahu melalui kabar atau desas-desus yang tersebar. Oh jadi Ibu mencari kabar dulu ya, bagaimana dari mana itu asalnya mungkin ya, desas-desus dari mana gitu, tidak langsung ini kan Bu ya. Tidak ya Pak, cari tahu dulu gitu. Oh ya, cari tahu dulu tentang kasus-kasus tersebut Ya, gitu. ya. Terus yang kedua Bu, selama Ibu memimpin di TK Indria Wiyata tersebut ini, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan gitu, yang sama itu benar, ya tidak ada yang salah, tapi kedua-duanya itu benar. Nah
eh, dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Saya mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak sekolah dan tidak merugikan nama baik sekolah. Misalkan anak itu pintar tapi jarang ke sekolah. Saya di sekolah saya anak itu di Dinaikkan. dinaikkan ke kelas yang lebih atas aja gitu, dengan mudah-mudahan anak tersebut dapat merubah apa tingkah lakunya menjadi yang lebih baik. Jadi sikapnya nanti bisa berubah. Oh gitu. iya, Jadi dengan karena- harapan sikapnya dapat berubah Oh, gitu. iya, iya, Bu. Terus yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Saya memutuskan suatu masalah dengan menganalisis kebermanfaatannya dan keuntungan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang diambil gitu Pak. Jadi keputusan yang tidak merugikan sebagian pihak, Oh gitu iya, ya. jadi- Tapi keputusan yang apa namanya sama menguntungkan. Menguntungkan kedua belah pihak Kedua gitu ya. belah pihak. Iya, ya Bu. Terus selanjutnya Bu, ini pertanyaan selanjutnya, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan memutuskan sendiri apa yang baik bagi sekolah dengan melibatkan guru-guru di sekolah saya agar hasil keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika Ibu memutuskan tersebut itu tidak langsung secara sendiri mungkin Ibu? Tidak Pak, tapi ada itu bersama dengan guru-guru yang lainnya Oh, gitu. ya, jadi dirembukan dulu gitu ya, Bu. iya. Nanti misalnya hasil keputusannya dipertanggungjawabkan oleh bersama Iya, gitu ya. gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah pada saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan diri pribadi dan sekolah. Misalkan di rumah gitu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan gitu, tapi di sekolah juga ada kegiatan yang lebih penting gitu. Jadi mungkin keputusan yang saya ambil misalkan di rumah dulu lalu pindah ke sekolah atau gitu Pak. Jadi bisa apa namanya di kepentingan yang mana yang lebih penting dulu. Oh, iya. Misalkan kalau di rumah sudah beres nanti misalkan langsung ke Iya di sekolah, ke sekolah gitu. ya. Pak. Ya Bu. Terus dalam hal tersebut adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada Pak. Saya biasanya dibantu oleh pihak yang mendukung, yaitu komite sekolah, perwakilan orang tua siswa, atau kalau di TK itu ada POMG Pak. Jika masih dalam ranah pendidikan, apabila harus mengambil keputusan yang bersifat kode etik, saya berkoordinasi dengan korwil atau pengawas binaan. Oh, jadi kalau ada masalah yang berhubungan dengan kode etik itu mungkin dilibatkan ke atasan gitu Oh, ya. iya. Di antaranya mungkin korwil dan pengawas ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang Ibu rasakan ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat dirasakan oleh semua pihak, hal tersebut sangat berkesan bagi saya serta menjadi kebanggaan tersendiri. Oh, jadi ada rasa kebanggaan ketika putusan tersebut diterima oleh semuanya. Oh iya, pasti Pak, ada kebanggaan Iya. atau Baik, tersendiri. ya baik, terima kasih Bu. Mungkin
tadi dari wawancara tersebut. Mudah-mudahan ada hal baik bagi kita ya. Maaf diganggu tadi. Ya, Gitu aja. apa-apa, Pak. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.